Sebelum kita mulai Dhamma Desana pada malam hari ini, marilah kita memberikan penghormatan pada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihontu Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik semua. Semoga semua sehat ya, damai dan juga bahagia. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali bertemu di Wihara Bodhiwangsa. Semoga kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik ini bukan hanya sekedar rutinitas untuk melakukan puja bakti, tetapi hadir ke sini karena keyakinan, karena sadar pada ajaran-ajaran Sang Buddha, pada Dhamma, bahwa dengan Dhamma inilah kita akan bisa terbebas dari samsara, terbebas dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupan kita masing-masing ya. Jadi ada keyakinan bahwa dengan Dhamma yang diajarkan dalam Buddha Sasana ini, inilah yang akan jadi pedoman atau panduan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga adik-adik semua. Nah, ini sebenarnya yang akan sampaikan di setengah bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 14 Juli atau setengah bulan yang lalu itu kan awal masuk tahun ajaran baru. Benar ya Pak Eko ya? Nah, pada saat itu tentunya terutama adik-adik ini menyiapkan diri untuk masuk ke kelas baru. Dan sebenarnya yang melakukan persiapan tidak hanya adik-adik, tapi juga orang tua dan guru. Guru juga persiapan ya Pak Eko? Persiapan. Jadi kalau orang tua biasanya ya mendorong untuk lebih rajin lagi di kelas yang baru. Terus kemudian guru juga menyiapkan nanti pembelajarannya apa saja. Meskipun setiap tahun mungkin ya sudah terbiasa menjadi rutinitas kalau jadi guru. Tapi mesti dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran di tahun baru atau tahun ajaran baru. Nah, kemudian pada saat mulai pembelajaran atau proses belajar mengajar, ini saya kira ya tidak hanya adik-adik tapi juga saudara-saudari juga sudah pernah sekolah. Jadi pada saat di dalam proses belajar mengajar atau di dalam kelas itu kan ada siswa yang duduknya di depan, ada yang di tengah dan juga ada yang di belakang. Nah kira-kira bedanya apa antara di depan, tengah dan belakang? Apa Pak Putu? Oh depan lebih jelas. Itu salah satunya ya. Jawabannya singkat tapi benar gitu ya. Jadi salah satunya itu kalau duduk di depan itu kan, ya itu salah satunya. Bisa lebih intens dengan yang ngajar, kemudian bisa lebih mudah menerima informasi. Dari mudah menerima informasi atau bisa menangkap lebih jelas tadi, akhirnya bisa kalau di sekolah menjadikan nilainya ada potensi nilai bagus ya Pak. Saya kira yang lain itu juga tahu juga demikian. Artinya di sini semua sudah pernah merasakan duduk di depan, tengah maupun belakang. Mas Yono juga sudah pernah? Oh pernah. Nah, di depan karena diskors. Enggak, karena niat yang baik ya Pak Mas Yono. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari proses belajar mengajar itu ada tidak hanya posisi tetapi juga menggunakan keenam indera yang kita miliki
supaya kita bisa menangkap pembelajaran itu dengan baik. Nah, dari keenam indera itu kira-kira untuk menerima penyampaian itu yang kita gunakan ada indera apa, Pak? Apa? Apa Mas Gede? Hah? Pendengaran. Tapi kelihatannya semua jawabannya kok tahu kok bahwa indera yang sering kita gunakan untuk menerima informasi itu adalah pendengaran atau mendengar. Betul ya? Nah, berarti di sini semua ini dulu sekolah juga memiliki perhatian yang bagus. Karena di sini kelihatannya juga jawabannya benar semua. Nah, berkaitan tadi dengan proses belajar mengajar, nah, kira-kira Bapak Ibu, saya ini akan menyampaikan dhamma apakah yang berkaitan dengan proses hampir mirip dengan belajar. Apa Mas Ide? Tadi Mas Ide sudah intip-intip sedikit atau apa? Iya, gampang. Ya, kalau tadi saya bertanya dengan berkaitan dengan pendengaran atau indera pendengaran, saya akan menyampaikan tentang mendengarkan dhamma atau bahasa palingnya dhamma sawana. Dhamma sawana, dhamma sawana itu kalau di dasa punya Kriyawatu itu kan nomor berapa? Lupa lagi. Dhamma sawana. Mau diurutkan lagi enggak? Jadi kalau di dasa punya Kriyawatu itu kan ada berapa? 10 ya. Yang pertama itu dana. Yang pertama adalah dana, yang kedua adalah sila. Dana, sila, yang ketiga bawana. Yang keempat itu adalah apacayana. Yang kelima itu wiyawaca. Yang keenam patidana. Yang ketujuh patanumodana. Yang kedelapan dhamma dhamma sawana dulu apa dhamma desana dulu? Dhamma sawana dulu. Yang ke-9 dhamma desana, yang ke-10 baru di 7 kama. Ya berarti tadi yang keberapa tadi? Dhamma desana? 8. Nah, dhamma desana itu termasuk dari dasa punya Kriyawatu adalah yang ke-8 atau 10 dasar perbuatan bajik. Nah, kenapa bisa dikatakan dhamma sawana itu kok termasuk dasar perbuatan bajik? Mas Gede ini yang sudah sekolah, yang sudah pernah kuliah di STAB karena mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dhamma sawana. Dhamma sawana itu berasal dari kata dhamma dan sawana. Dhamma itu artinya ajaran kebenaran atau sesuatu yang tidak bersalah atau sesuatu yang tidak tercela. Kemudian sawana itu adalah mendengarkan. Jadi dhamma sawana adalah mendengarkan sesuatu atau ajaran yang tidak tercela. Jadi kalau kita mendengarkan mungkin di luar sasana ini pun juga kita mendengarkan hal yang benar ya. Nah, itu juga termasuk dhamma sawana atau mendengarkan hal yang tidak bersalah atau tidak tercela. Terus tadi kalau dhamma sawana itu perbuatan bajik, kira-kira kok bisa dikatakan bajik? Apa Mas Ide? Oh, bajik itu berarti baik ya? Oh iya, pinter ini Tata.
Tidak rugi jauh-jauh dari Sulawesi ke apa sih deh? Wonogiri ya. Ya, yang dikatakan bajik atau baik itu kan kalau secara umum kita ya seperti yang disampaikan Mas Gede atau yang kita sudah sering mendengar cuman mungkin agak lupa aja menerjemahkannya. Baik atau bajik itu kan sesuatu yang tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, tidak merugikan keduanya. Atau dengan ungkapan lain itu adalah dengan baik atau bajik itu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain dan menguntungkan keduanya. Nah, jadi kalau kita mendengarkan dhamma itu kan kita berarti kita mendapatkan hal-hal yang menguntungkan kan. Kenapa bisa menguntungkan? Karena dengan mendengar dhamma kita akan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang lebih benar. Untung kan? Kalau melakukan sesuatu yang atau ketika mendengar sesuatu yang keliru, pasti kita akan bertindak atau melakukan sesuatu juga akan menjadi keliru, jadi rugi nanti. Nah, arti yang tadi menguntungkan tadi itu hampir mirip juga kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya acuannya biasanya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan arti kata kebajikan atau bajik itu artinya adalah kebaikan, perbuatan baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung dan sebagainya. Mirip ya. Jadi ternyata kita belajar dhamma itu dipakai ya, nggak tahu dipakai di KBBI atau enggak, tapi maknanya sama. Ya apa yang dimaksud dengan kata baik atau bajik tadi ternyata adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya, mungkin di beberapa waktu yang lalu Mas Eko juga sudah pernah menyampaikan kaitannya dengan untung atau keuntungan atau kebajikan itu adalah sama dengan berkah. Gitu ya Pak Eko dulu ya. Saya masih ingat kebaikan atau kebajikan itu adalah sama dengan berkah. Jadi kalau kita pengen memperoleh berkah atau memperoleh keuntungan, memperoleh kebaikan, berarti tadi kan mendengarkan dhamma kenapa kebaikan? Yaitu kita harus berbuat baik. Jadi keuntungan atau keberkahan itu sama dengan berbuat kebaikan atau kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta adik-adik, kalau di sekolah tadi ada persiapan sebelum masuk ke kelas baru, lah kira-kira kita yang belajar dhamma itu atau ketika mau mendengarkan dhamma atau dhamma sawana, supaya kita itu bisa memperoleh berkahnya atau manfaatnya itu dari mendengarkan dhamma itu bisa maksimal, bisa baik, itu kita kira-kira persiapannya apa saja? Seperti sekolah tadi kan kita perlu persiapan juga. Ternyata dhamma sawana itu juga perlu persiapan supaya kita bisa memperoleh manfaat atau berkah dari dhamma sawana. Selama ini yo kita datang-datang gitu ya. Tapi kalau saya coba pelajari itu ternyata yo kalau pengen lebih bermanfaat itu ternyata kita juga butuh persiapan. Mungkin kalau kita baca di Sutta itu kan sering kita ya. Kalau Sang Buddha berkata itu, saya petik di Mahaparinibbana itu, dengarlah dan perhatikan dengan seksama para biku tentang 7 syarat yang harus dihayati dan diamalkan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, tadi di awal kan adalah dengarlah dan perhatikan dengan seksama. Mungkin sudah sering baca tapi lupa bahwa dalam dhamma sawana itu ringkasnya yaitu persiapannya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, kalau kita diuraikan
ada, ini saya coba mencatat itu ada 3 hal yang harus kita siapkan sebelum kita mendengarkan dhamma. Yang pertama itu mendengarkan dhamma dengan pikiran atau niat yang baik. Jadi diniatkan dulu mau mendengarkan dhamma itu niatnya baik. Kenapa mendengarkan dengan niat baik? Ya, karena tadi kan temanya kan dhamma sawana, 10 dasar perbuatan baik. Dasar perbuatan baik berarti harus niatnya juga baik. Nah, niat baik atau niat tulus itu bisa berupa bahwa dengan mendengarkan dhamma itu akan memberikan manfaat bagi diri sendiri supaya kita makin paham, sehingga kita akan menjadi semakin terampil dalam berbuat baik. Atau bisa juga niatnya untuk melestarikan Buddha Sasana. Nah, karena dengan mendengar tadi kita menyimpan, mungkin tidak hanya menyimpan saja, tapi berikutnya adalah menyebarluaskan demi manfaat banyak makhluk. Jadi tidak disimpan untuk diri sendiri, tapi dengan mendapat tadi kemudian dibagikan pada sekeliling kita, pada relasi kita yang mungkin belum mendapatkan bagaimana di dalam kehidupan ini supaya kita mendapatkan keuntungan lah. Kayaknya tidak ada yang mau mendapatkan kerugian. Pengennya untung terus ya. Nah, tipsnya itu ada di dhamma itu sendiri. Bagaimana kalau kita mendapatkan pengetahuan itu kemudian menerapkan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah mendengarkan dengan pikiran yang baik atau niat yang baik. Yang kedua adalah ketenangan batin. Jadi pada saat kita mendengarkan dhamma, ini supaya menjaga batin tetap tenang, tetap kondusif. Menyimak dhamma itu tanpa ada muncul kilesa yang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Dari dalam diri sendiri itu misal mendengarkan dhamma itu tidak mencari kesalahan dari yang menyampaikan. Jadi mendengar tidak mencari kesalahan, tapi mendengarkan apa yang akan disampaikan. Jadi memperhatikan apa yang disampaikan. Jadi bukan siapa yang menyampaikan, tapi isinya apa sih gitu loh. Isi dhammanya itu. Terus kemudian kalau kilesa dari luar itu biasanya kan, kalau kita di satu tempat, apalagi kalau tadi duduknya di belakang, kurang begitu jelas. Ada temennya yang ngajak ngobrol, ya ditanggapi. Akhirnya udah sendiri. Nah, sebenarnya itu kan akhirnya jadi kurang mendapatkan apa yang disampaikan dari apa yang disampaikan dhamma yang ada, dhamma di sana yang disampaikan. Jadi akhirnya itu kan karena tidak memperhatikan kan, karena menanggapi temennya yang lagi jenuh, muncul kegelisahannya, muncul kejenuhannya, itu kan kilesa juga. Terus kemudian kita menanggapi. Nah, itu akhirnya kita tidak akan mendapatkan manfaat dari mendengarkan dhamma. Nah, jadi yang kedua persiapannya adalah tadi menjaga kondisi batin itu tetap damai, tetap tenang. Kemudian yang ketiga adalah sikap hormat. Sikap hormat pada yang menyampaikan dhamma dan juga sikap hormat pada dhamma itu sendiri. Kalau di Asada tahun ini ya, ini semua banyak yang berangkat ya, waktu Asada. Pasti mendengarkan ceramahnya Bante Panya kan. Masih ingat enggak ceramahnya? Bagaimana menghormat dhamma itu? Ada yang masih ingat? Waduh, ini kayaknya sudah lewat karena waktunya sudah lewat, ya sudah lewat itu ya. Enggak dengar. Oh, mungkin karena beda posisi tadi. Karena saya duduk di depan. Jadi saya masih ingat.
Jadi waktu itu Bante Panya menyampaikan salah satu wujud menghormat Dhamma itu adalah duduk dengan sopan dan memperhatikan Dhamma yang disampaikan. Itu adalah sikap hormat. Jadi biasanya Bante Panya kan memberitahu bila tidak ada hal yang penting nggak usah kemana-mana. Itu adalah wujud supaya kita menghormat Dhamma atau wujud dari kita dengan duduk dengan baik, duduk dengan sopan, kemudian mendengarkan Dhamma itu. Itu adalah wujud menghormat Dhamma. Kira-kira seperti itu, tapi kata-kata yang seperti Bante Panya ucapkan mungkin sudah mulai agak ingat ini ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang ketiga. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama adalah dengan niat baik, yang kedua menjaga ketenangan batin, dan yang ketiga adalah memberikan atau dengan sikap hormat. Nah, 3 tadi kalau Bapak Ibu baca di Manggala Sutta itu kan ada mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. Nah, kalau diringkas itu setahu saya itu kalau waktu yang sesuai itu adalah waktu saat diri kita masing-masing ini terjaga silanya. Nah, sebenarnya dari 3 tadi kalau diringkas, kalau sila Bapak Ibu saudara-saudari itu terjaga dengan baik, saya kira batinnya juga akan tenang. Rasa hormatnya ada. Terus niat baiknya pun juga ada. Benar enggak? Nah, kalau diringkas sebenarnya cuma itu. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. Waktu yang sesuai adalah waktu ketika sila kita terjaga dengan baik. Atau kalau kita ada yang biasa nih, uposata sebulan 4 kali, nah, saat itulah harusnya mendengarkan Dhamma. Jadi uposatanya bukan hanya menahan lapar loh, tapi menjaga batin pun juga harus dilatih supaya tidak muncul kilesanya. Bapak Ibu, nah, tadi sudah ada persiapan. Lalu berkahnya apa? Manfaat dari mendengarkan Dhamma tadi. Tadi kan sesuatu yang baik. Ya, itu mendapat sesuatu yang baik. Kalau diuraikan apa? Manfaat dari mendengarkan Dhamma. Ada yang sudah pernah baca? Apa Mas Gede? Ya, saya tanya Mas Gede yang sudah pernah belajar ini. Yang lain ada yang tahu? Manfaat Dhamma Sawana. Mas Eko biasanya yang tahu nih. Oh iya, itu salah satunya. Artinya Mas Eko itu dulu sekolahnya niatnya bagus. Jawabannya tepat toh. Nah, kalau kita atau saya cek itu atau saya dapat itu ada di 5 manfaat Dhamma Sawana atau mendengarkan Dhamma. Itu ada di Anggutara Nikaya bab kelima syair ke 202. Itu ada 5 manfaat dari mendengarkan Dhamma. Ada di Anggutara Nikaya. Nanti Bapak Ibu dan saudara-saudari serta adik-adik bisa baca sendiri di Anggutara Nikaya bab 5 syair ke 202. Yang pertama, manfaat pertama adalah mendengar apa yang belum pernah didengar. Ya, Mas Pak Eko tadi sudah mengungkapkan yang pertama. Jadi saat kita mendengarkan khotbah atau ceramah tadi itu kadang-kadang kan kita mendengar sesuatu yang baru yang sama sekali kita belum tahu. Oh, ternyata seperti itu toh. Yang kita sendiri belum pernah mendapatkan dari Dhamma yang disampaikan. Ya seperti saya sendiri pun juga sama. Ketika mau menyampaikan ini jadi tahu, oh begini. Jadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ketika saya mencari atau menelusuri tentang manfaat dari Dhamma Sawana ini.
Jadi saya membaca pun juga mendapat informasi baru. Yang kedua adalah mengklarifikasi apa yang telah didengar. Atau dengan bahasa saya itu memunculkan pengetahuan dhamma yang lebih baik, lebih benar, dan tentu saja menjadi lebih lengkap. Nah, kadang-kadang kalau kita tadi ada sesuatu yang baru, terus kemudian kita bisa juga sudah pernah mendengar, tapi ada hal di situ, ada uraian yang baru, ternyata itu bisa melengkapi atau bisa memunculkan pemahaman kita tentang Dhamma menjadi lebih lengkap, menjadi lebih terangkai antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu tadi akhirnya kita ada gunanya dari hal yang baru atau yang lama. Ketika kita mendengarkan Dhamma, itu bisa mengklarifikasi, atau ya mungkin kita memahami Dhamma pun juga bisa keliru, akhirnya bisa menjadi diklarifikasi untuk menjadi lebih benar atau lebih lengkap. Ya, yang terkadang-kadang terjadi itu kalau kita mendengarkan Dhamma seperti tadi saya mencontohkan, kalau duduk di belakang temannya ngajak ngobrol, terus kemudian ikut ngobrol gitu ya. Ya mungkin itu Dhamma yang sudah pernah disampaikan, tetapi kalau kita tidak memiliki rasa hormat akhirnya mengabaikan itu, dan mungkin ada hal yang baru kita lewat saja, nggak dapat pesan yang disampaikan. Atau bisa juga yang saya lihat secara langsung itu biasanya ya nggak anak muda saja, tapi kebanyakan anak muda duduk nggak terlalu di depan sambil pegang HP. Kalau di belakangnya punggung dari yang depannya itu kan nggak kelihatan sama yang ceramah ya. Jadi kelihatannya nunduk gini tapi ternyata pegang HP. Ya mungkin sudah pernah mendengar. Tapi kalau demikian dilakukan akhirnya para biku atau bante yang menyampaikan pun juga mungkin ada yang baru, tapi karena tidak perhatian ya sudah, akhirnya tidak mendapatkan manfaat juga. Jadi tidak bisa mengklarifikasi, yang mungkin pemahamannya keliru, itu tidak bisa diklarifikasi. Nah, yang tadi yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi mendengar sesuatu yang baru, yang kedua adalah mengklarifikasi apa yang telah didengar. Kemudian yang ketiga adalah ia keluar dari kebingungan. Nah, keluar dari kebingungan kalau saya bahasa saya itu adalah memperkuat sada atau keyakinan kita. Dengan tadi bisa mengklarifikasi kemudian menjadi lebih benar, kan otomatis saya harus bagaimana, harus bertindak, itu akhirnya jadi tidak bingung lagi. Nah, dengan demikian dalam bertindak pun akan menjadi lebih yakin, lebih percaya, begini caranya. Ketika kita menghadapi persoalan, akhirnya kita bisa punya solusi dari apa yang telah kita dengar tadi, yang sudah kita klarifikasi, yang sudah kita koreksi, untuk berbuat yang lebih tepat, lebih benar. Kemudian yang keempat, itu meluruskan pandangannya. Meluruskan pandangannya, atau bahasa saya itu meningkatkan perhatian atau sati kita. Dengan Dhamma Sawana kita bisa akan lebih meningkatkan perhatian atau meluruskan pandangan kita pada dhamma-dhamma yang telah kita dapat. Jadi kan pandangan lurus ini, lurus pada hal-hal yang benar tadi, lurus pada pandangan pada dhamma-dhamma yang telah kita serap, baik itu tentang 4 kebenaran mulia, hukum sebab akibat, maupun dhamma-dhamma lain yang sudah kita dapatkan. Bisa juga Manggala Sutta. Nah, lurus pada dhamma-dhamma itu untuk menjalani dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi setiap hal akhirnya kita bisa berpedoman atau berpegang pada dhamma-dhamma yang tadi
kita dapatkan. Jadi tidak bingung lagi. Setiap kita mengalami kejadian atau sesuatu fenomena, kita bisa akan melihat sesuatu itu dari sudut pandang Dhamma dan kemudian kita memecahkannya dari sudut pandang Dhamma. Jadi pandangan kita akan selalu lurus ke situ. Kemudian yang kelima adalah pikirannya menjadi tentram, atau dengan ungkapan lain itu yang saya dapatkan adalah bisa meredam kekotoran batin. Nah, kalau tadi mendengarkan Dhamma itu berusaha untuk menjaga sila artinya juga melatih supaya batin tenang ya. Tapi dengan mendengarkan Dhamma tadi akhirnya itu bisa meredam kekotoran batin atau bisa menguraikan, mencerahkan atau membebaskan kelekatan batin kita pada kilesa. Kok bisa menguraikan? Ya, kadang-kadang batin itu melekat pada hal yang pada kilesa, yaitu yang berupa ketidaktahuan, kegelisahan, kedengkian, ketidakpuasan, itu bisa menjadi terurai ketika kita mendengarkan Dhamma. Pernah ya, saya kira di sini sudah pernah lah mengalami ketika mendengarkan Dhamma kayak bahasanya mak celing gitu loh. Jadi lebih langsung, wah ini jawaban yang mungkin selama ini tidak ketemu. Jadi di situ akhirnya kan kayak semacam memberikan pencerahan, memberikan atau menghapus yang mungkin dulu nggak senang sama orang, oh ini ternyata gini. Jadi atau dulu ada kegelisahan-kegelisahan lain, akhirnya bisa terurai dan mungkin kekotoran batin tersebut bisa sirna. Nah, dengan hilangnya kilesa tadi atau terurainya kilesa tadi berarti memungkinkan adalah munculnya kebahagiaan, munculnya kedamaian dalam kehidupan saat ini juga, gitu ya. Jadi kalau di Anggutara Nikaya 5, syair ke-202, ada 5 manfaat dari mendengarkan Dhamma tadi. Yang pertama adalah mendengar sesuatu yang baru, yang kedua mengklarifikasi, yang ketiga ia keluar dari kebingungan, yang keempat adalah meluruskan pandangannya, dan yang kelima pikirannya menjadi tentram. Di syair 202 di syair 202 sebenarnya tidak diuraikan, hanya langsung disebutkan ada 5 itu tadi. Mendengar baru, mengklarifikasi, keluar dari kebingungan, meluruskan pandangan dan pikiran jadi tentram. Itu saja sebenarnya. Terus kemudian itu tadi manfaat kalau kita mendengarkan Dhamma menurut Anggutara Nikaya bab 5 ayat syair 202. Tetapi sebenarnya ada berkah tertinggi dari mendengarkan Dhamma. Bapak Ibu tahu ya pasti ya. Apa berkah tertingginya dari mendengarkan Dhamma? Fidel apa dia? Vera? Tidak tahu. Mbak Yani? Biasanya sering mendengar loh, tapi mungkin lupa. Manfaat dari Dhamma Sawana atau mendengarkan Dhamma ada yang tertinggi berkahnya adalah mencapai tingkat kesucian. Sudah sering toh? Pada akhir kurban Sang Buddha itu kan akhirnya berapa ratus biku. Itu siapa? Itu kan menjadi mencapai tingkat kesucian. Ada yang Sotapana, Sakadagami, Anagami, ada yang juga bisa mencapai arahat. Manfaat luar biasa loh. Dari Dhamma Sawana, mendengarkan Dhamma saja loh. Iya toh? Benar ya, berkahnya itu ya. Kalau kita baca suta-suta itu kan, wah, setelah mendengarkan uraian Sang Bhagawa, uraian beliau, akhirnya ada yang mencapai tingkat sucian. Meskipun kita sudah sering kali mendengar Dhamma, masih belum ya. Kalau Mas Eka bilangnya masih soto panas. Belum Sotapana.
Oke. Tapi kalau mendengarkan dhamma pada saat yang tepat dan memeriksa maknanya pada saat yang tepat, itu manfaatnya ada 6. Nah, bedanya apa ya? Sebenarnya sama saja sih. Kalau dikisahkan atau kalau saya mengambil kisah itu ada di Anggutara Nikaya 6, syair ke-56, yaitu tentang Paguna Sutta. Nah, Paguna Sutta itu mengkisahkan 6 manfaat dari mendengarkan dhamma pada saat yang tepat dan memeriksa maknanya pada saat yang tepat. 6 manfaat itu saya ceritakan sedikit ya, kisahnya Paguna Sutta itu. Jadi Paguna Sutta itu bercerita mengisahkan yang mulia Biku Paguna yang sedang sakit, menderita sakit keras. Kemudian saat ditemui Sang Buddha, beliau berkata, "Bante, aku tidak dapat bertahan. Aku tidak menjadi lebih baik. Perasaan menyakitkan yang kuat bertambah dalam diriku. Bukan mereda dan bertambahnya. Bukan meredanya yang terlihat." Kemudian pada saat Sang Buddha menemuinya itu, kemudian Sang Buddha, Sang Bhagawa mengajarkan, mendorong, menginspirasi, dan menggembirakan yang mulia Paguna dengan khotbah dhamma. Setelah itu beliau bangkit dari duduknya dan pergi. Jadi kemudian setelah Sang Buddha membabarkan dhamma atau memberikan dhamma tadi, yang menggembirakan hati Biku Paguna, kemudian Sang Bhagawa pergi. Nah, tidak lama setelah Sang Bhagawa pergi, yang mulia Paguna ini meninggal dunia. Pada saat kematiannya, indria-indrianya tenang. Kemudian yang mulia Ananda mendatangi Sang Bhagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, "Bante, tidak lama setelah Sang Bhagawa pergi, yang mulia Paguna meninggal dunia. Pada saat kematiannya, indria-indrianya tenang." Kemudian Sang Buddha menyampaikan, "Mengapakah Ananda indria Biku Paguna bisa tenang? Walaupun pikirannya sebelumnya masih belum terbebaskan dari kelima belenggu yang lebih rendah, namun ketika ia mendengarkan khotbah dhamma, pikirannya terbebaskan dari kelima belenggu yang lebih rendah." Nah, kelima belenggu yang lebih rendah ini kalau dilewati berarti mencapai tingkat sucian anagami ya. Benar ya Mas Gede ya? Kalau 3 belenggu yang lebih rendah adalah Sotapana ya. Kalau tidak salah anagami ya Mas Gede. Terus kemudian di situ petikannya adalah, ada Ananda 6 manfaat ini dalam mendengarkan dhamma pada saat yang tepat dan memeriksa maknanya pada saat yang tepat. Apakah 6 ini? Yang pertama, sebenarnya itu sama yang terakhir tadi saya menyampaikan bisa mencapai ketika sucian. Tapi di sini diuraikan, di sini Ananda, pikiran seorang biku masih belum terbebaskan dari 5 belenggu yang lebih rendah. Tetapi pada saat kematiannya, ia dapat bertemu Sang Tathagata. Sang Tathagata mengajarkan dhamma kepadanya yang baik di awal, baik di pertengahan, dan baik di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar. Beliau mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Ketika biku itu mendengarkan khotbah dhamma, pikirannya terbebaskan dari 5 belenggu yang lebih rendah. Ini adalah manfaat pertama mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Jadi mendengarkan dhamma ketika bertemu Sang Tathagata atau Sang Buddha. Kalau di masa sekarang sudah lewat, sudah tidak bertemu lagi.
Kemudian bisa membebaskan yang awalnya belum mencapai atau belum bisa membebaskan dari 5 belenggu yang lebih rendah, bisa langsung mencapai tingkat anagami ya Mas. Jadi, nah dari 0 atau putu jana langsung anagami. Kalau di suta-suta lain mungkin dari 0 bisa sotapana dulu, sakadagami dulu. Ya. Nah kalau di kisah di Anggutara ini langsung ke anagami. Itu yang pertama, manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, bacaannya sama sebenarnya. Cuma kalau yang kedua pada saat kematiannya ia tidak dapat bertemu sang Tathagata, tetapi ia dapat bertemu seorang siswa sang Tathagata. Ada juga kan? Jadi tidak bertemu secara langsung dengan sang Buddha atau sang Tathagata, tetapi bertemu siswanya saja juga bisa mencapai keterbebasan dari 5 belenggu yang rendah tadi. Nah, itu manfaat kedua. Terus kemudian manfaat ketiga. Manfaat ketiganya adalah pada saat kematiannya ia tidak dapat melihat sang Tathagata atau siswa sang Tathagata, tetapi ia mempertimbangkan, memeriksa, dan dalam pikiran menyelidiki Dhamma seperti yang ia dengar dan ia pelajari. Jadi tadi yang pertama bertemu sang Tathagata, yang kedua ketemu siswa, yang ketiga ini tidak bertemu sang Tathagata maupun siswa, tetapi dia mempelajari sendiri, memeriksanya dengan baik, dengan sangat dalam, akhirnya bisa juga terbebaskan dari kelima belenggu yang rendah tadi. Itu manfaat yang ketiga. Sudah 3 loh ini. Cepat ya. Terus kemudian manfaat yang keempat. Apa yang manfaat ini? Sama juga sebenarnya. Kalau manfaat yang keempat ini, saya bacakan lagi. Kemudian pikiran seorang biku yang telah terbebaskan dari kelima belenggu yang lebih rendah, tetapi masih belum terbebaskan dalam pemadaman tertinggi atas perolehan-perolehan. Pada saat kematiannya tetapi pada saat kematiannya ia dapat bertemu sang Tathagata. Sang Tathagata mengajarkan Dhamma kepadanya yang baik di awal, baik di pertengahan, dan baik di akhir. Dengan kata-kata dan makna yang benar, beliau mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Ketika biku itu mendengarkan khotbah Dhamma, akhirnya pikirannya terbebaskan dalam pemadaman tertinggi atas perolehan-perolehan. Ini adalah manfaat keempat, mendengarkan Dhamma pada saat yang tepat. Jadi tadi yang pertama 1 sampai 3 itu dari 0, terus kemudian mencapai tingkat sucian. Nah, yang keempat ini dari yang sudah mencapai kesucian tetapi belum sempurna, belum sampai arahat. Tetapi pada akhirnya bertemu dengan sang Bhagawa atau sang Tathagata, kemudian sang Buddha ini mengajarkan Dhamma lagi, terus kemudian bisa mencapai kebebasan tertinggi atau mencapai pemadaman tertinggi, yaitu mencapai tingkat sucian arahat. Terus yang kelima, ya sama sebenarnya. Sudah mencapai tingkat sucian tetapi belum sampai maksimal, belum sampai pemadaman tertinggi, kemudian saat menjelang kematiannya bertemu dengan siswa sang Buddha, siswa sang Bhagawa. Ini juga bisa menjadikan dari mendengarkan Dhamma tadi bisa mencapai tingkat sucian atau pemadaman yang sempurna. Kemudian yang keenam, tidak dapat bertemu sang Buddha atau sang Tathagata atau siswanya, tetapi meriksanya sendiri, meskipun beliau sudah mencapai kesucian tetapi belum sampai maksimal, dengan pikiran yang dalam meriksanya, akhirnya bisa mencapai tingkat sucian yang total. Nah, jadi ada 6. Nah, kalau kita tadi perhatikan berarti 1, 2 sudah lewat. 2 itu masuk enggak ya? Masuk ya? Karena masih ada biku sangga. Berarti 1 sama 4. 1 sama 4 sudah tidak bisa lagi.
Berarti masih bisa ada kesempatan bertemu siswa atau mempelajari dan memeriksanya sendiri. Gitu ya. Jadi ada 6 tadi. Nah, kalau diperhatikan tadi, dalam kisah tadi kan ada biku Paguna. Berarti biku itu kan juga memiliki sila yang baik kan. Nah, benar gak? Kalau mendengarkan dhamma itu harus memiliki sila yang baik. Sehingga ada berkahnya itu, berkah tertinggi pun bisa didapatkan. Begitu ya. Kira-kira semuanya pengen mencapai berkah tertinggi. Memperoleh berkah tertinggi, berkah dari mendengarkan dhamma, yaitu terbebas dari samsara ini ya. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma yang bisa saya sampaikan mengenai tentang dhamma sawana atau mendengarkan dhamma. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik, bisa ikut menambah, menumbuh kembangkan kebijaksanaan kita atau panya kita, dan menjadi lebih yakin atau lebih meningkat sadar kita harus berbuat atau berperilaku atau melakukan sesuatu berdasarkan apa dhamma-dhamma yang telah kita peroleh. Yakin terhadap dhamma-dhamma yang sudah kita peroleh bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dengan demikian berarti tadi kita bisa untuk selalu meluruskan pandangan kita, perhatian kita, ingatan kita pada dhamma-dhamma yang tadi atau yang sebelum-sebelumnya sudah kita peroleh. Kita terapkan dalam sebelum kita berbuat melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan berkah, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan segala berkah yang terbaik pada kita. Dan semoga kita semua mencapai keberkahan yang tertinggi, kebebasan yang tertinggi, kebahagiaan yang luhur, yaitu nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.